Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Liana dari kelas Manajemen B dengan NIM 31196149. Di sini saya akan membuat video yang diperintahkan oleh Bu Wardah, yaitu mengenai pengertian kekuasaan. Kekuasaan yang saya tahu adalah usaha kemampuan seseorang atau suatu sekelompok manusia dalam suatu negara atau organisasi yang mempengaruhi, mengendalikan, serta menguasai orang lain atau kelompok lainnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan cara memberi perintah agar mau mengikuti dan taat terhadap semua keinginan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan itu, dengan mempergunakan segala alat dan segala cara yang tersedia. Terus juga di sini ada jenis-jenis kekuasaan yang terdiri dari kekuasaan militer. Kekuasaan militer ini juga sering disebut kekuasaan yang bersifat memaksa, yaitu penguasa akan mempergunakan pola paksaannya serta kekuatan militer agar menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat sehingga mereka tunduk kepada penguasa atau sekelompok orang yang dianggap sebagai penguasa, sehingga dibentuk organisasi dan pasukan khusus yang bertindak sebagai dinas rahasia. Dan yang kedua yaitu kekuasaan hukum. Kekuasaan hukum yaitu pengusaha berusaha menguasai kehidupan masyarakat dengan melakukan pendekatan yang menggunakan saluran ekonomi, sehingga penguasa dapat melaksanakan peraturannya dan menyalurkan pemerintahannya dengan disertai sanksi tertentu. Penguasaan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh penguasa bentuknya dapat berupa monopoli, penguasaan sektor penting dalam masyarakat, dan lainnya. Dan yang ketiga di sini ada kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat melalui saluran politik, yaitu dengan cara memaksa atau meyakinkan masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan wewenang yang sah. Yang keempat, di sini ada kekuasaan budaya. Kekuasaan budaya adalah kekuasaan hasil karya, rasa, dan karsa manusia yang menjadikan seseorang secara tidak sadar perilakunya secara perlahan-lahan akan berubah. Di dalam kekuasaan budaya yaitu ada kekuasaan birokrasi. Kekuasaan birokrasi yaitu kekuasaan pemerintah. Di sini sudah tidak asing ya, birokrasi sering kita dengar, yaitu kekuasaan yang para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam konstitusinya. Dalam pemerintahan, kekuasaan publik dijalankan oleh pejabat pemerintah dan para birokrat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan fungsinya. Dengan peranan dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara yang harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya. Birokrasi mempunyai 3 arti, yaitu sebagai tipe organisasi yang khas, dan juga sebagai suatu sistem, dan sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat pada organ negara untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, kekuasaan hukum. Kekuasaan hukum ini dalam penerapannya, kekuasaan hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh masyarakat karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Selain itu, hukum pun merupakan pembatas bagi kekuasaan karena di samping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga jadi pemegang kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya, seperti memiliki watak yang jujur, rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat, dan juga kesadaran hukum yang tinggi dari cara pertama dengan menelaahnya dari konsep sanksi.
Yaitu selanjutnya saya akan menyebutkan kekuasaan yang biasanya mendominasi di Indonesia, yaitu kekuasaan politik ya, karena di Indonesia sering banget mempengaruhi kegiatan lainnya dalam negara tersebut. Kekuasaan politik digunakan untuk menunjukkan kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat, yaitu kewenangan membuat aturan-aturan hukum atau kekuasaan legislatif, kewenangan melaksanakan hukum atau kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan melaksanakan peradilan untuk mempertahankan hukum, yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan politik di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya kasus tindak korupsi yang bebas oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, yang menyebabkan munculnya adanya kekuatan besar untuk menutupi kasus tersebut dengan cara menciptakan kebijakan politik untuk kepentingan masing-masing atau suatu organisasi dan lain-lain. Sumber kekuasaan terdiri dari kekuasaan sah atau legitimate power. Legitimate power adalah perolehan kekuasaan melalui pengangkatan. Kekuasaan formal diperoleh berdasarkan hukum aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai batas tertentu. Dan yang kedua ada kekuasaan memaksa, yaitu coercive power. Coercive power adalah perolehan kekuasaan melalui cara kekuasaan, perolehan atau perhempasan senjata. Kekuasaan berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah atau persyaratan, teguran sampai hukum mati. Jadi ini kekuasaannya benar-benar bersifat memaksa. Terus juga ada expert power, yaitu kekuasaan keahlian. Expert power adalah kekuasaan berdasarkan keaslian persepsi atau keyakinan pemberi pengaruh yang mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain yang dipengaruhi. Selanjutnya ada reward power, yaitu kekuasaan menghargai. Reward power adalah perolehan kekuasaan yang didasarkan melalui suatu pemberian penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi oleh pelaksanaan pemerintah. Selanjutnya ada referent power. Referent power yaitu kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang melalui daya tarik seseorang, misalnya dari daya tarik penampilan fisik seseorang yang didasarkan pada identifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang mempengaruhi, karisma, keberanian, simpatik, dan lain-lain. Selanjutnya ada legitimasi sosial. Legitimasi sosial adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh melalui pemilihan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat. Di sini ada bentuk-bentuk kekuasaan yang terdiri dari influence, adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar merubah sikap atau memberikan contoh yang baik. Dan selanjutnya ada persuasion, yaitu kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi atau komentar-komentar untuk melakukan sesuatu. Di sini ada manipulasi, adalah penggunaan pengaruh dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari tingkah lakunya mematuhi pemegang kekuasaan. Selanjutnya ada coercion. Coercion adalah peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersifat dan berperilaku sesuai dengan kehendak pemilik kekuasaan. Dan yang terakhir adalah force. Force adalah penggunaan tekanan fisik membatasi kebebasan menimbulkan rasa sakit atau apapun, membatasi pemenuhan kebutuhan biologis agar melakukan sesuatu. Selanjutnya saya akan menyebutkan ciri-ciri kekuasaan. Ciri-ciri kekuasaan biasanya orangnya itu mengendalikan orang lain. Selanjutnya orang mampu mengontrol orang lain, tetapi ada perlawanan.
Selanjutnya dalam menggunakan kekuasaan selalu ada konflik sosial, dan siapa yang memiliki social resource akan menang. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan kepemimpinan dengan kekuasaan. Kepemimpinan itu kan sering juga disebut kemampuan leader dalam mempengaruhi orang lain sehingga orang lain bertingkah laku sebagaimana sesuai dengan kemampuan leadernya, sesuai dengan apa yang dikehendaki leadernya. Selanjutnya ada kekuasaan. Kekuasaan ini adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka mau mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para pemegang kuasa. Dari kedua tersebut, mereka mempunyai perbedaan, yaitu yang pertama dari kesesuaian tujuan, arah dan pengaruh, cara implementasinya, dan pemilik kekuasaan. Yang pertama, kesesuaian tujuan. Kesesuaian ini untuk kekuasaan ya. Untuk kekuasaan tidak membutuhkan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan, sedangkan kepemimpinan membutuhkan kesesuaian tujuan antara pemimpin dengan orang yang dipimpinnya. Selanjutnya, arah dan pengaruh. Arah dan pengaruh ini kalau kepemimpinan berfokus pada pengaruh atasan terhadap bawahannya dan meminimalkan pentingnya untuk pengaruh ke samping dan ke atas. Sedangkan kekuasaan selain berfokus pada pengaruh terhadap bawahan juga berfokus pada pengaruh atasan maupun sesama teman yang derajatnya sama. Yang selanjutnya, cara implementasinya. Cara kepemimpinan lebih menekankan pada cara atau gaya kepemimpinan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kekuasaan lebih memfokuskan daripada taktik untuk mendapatkan kesepakatan. Dan yang terakhir ada pemilik kekuasaan. Kalau kepemimpinan lebih mengutamakan kekuasaan yang dimiliki secara individual. Sedangkan kalau kekuasaan bukan hanya dapat dimiliki oleh individu, namun juga dapat dimiliki oleh beberapa orang atau kelompok. Jadi kekuasaan ini lebih bisa dimiliki oleh siapapun, dan gak cuma dimiliki oleh satu orang, tapi beberapa kelompok. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian kekuasaan dan pembedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Saya Elsa Liana, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.